Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati pembimbing saya di sini yaitu Bapak Dr. C. Budi Santoso, MBus, dan Bapak T. Hani Handoko, MBA, PhD. Dan juga yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, penguji saya pada hari ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tesis saya, yang mana tesis saya ini berjudul Pengaruh Dimensi-Dimensi Kapabilitas Dinamis dan Kelincahan Organisasional terhadap kinerja UKM. Saya akan memulai penjelasan saya, yang mana akan saya mulai di latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian saya ada sebagai berikut, yaitu lingkungan bisnis yang dinamis telah mengakibatkan memang persaingan yang ketat antara bisnis organisasi. Tidak kecuali pula dengan UKM ini sendiri, karena memang UKM juga termasuk dalam organisasi yang memang di sini memerlukan keterlibatan aktif manajer ataupun pemilik UKM itu sendiri. Misalkan faktor eksternal dari uh, lingkungan bisnis. Faktor eksternal di sini ada politik, ekonomi, hukum, dan juga ada faktor internal yang di sini adalah strategi perusahaan ataupun struktural dari perusahaan, yang mana ini juga bisa mempengaruhi ataupun tidak diragukan lagi, memang ini bisa membuat dampak yang sangat besar terhadap kinerja UKM itu sendiri, faktor-faktor tersebut. Nah, ahli mengatakan di sini salah satunya adalah Yu dan Kim 2015, UKM harus mengelola perubahan secara efektif dalam ekosistem yang semakin bergejolak agar memang nanti UKM ini mampu bertahan dalam lingkungan yang dinamis. Namun demikian, UKM juga menunjukkan menghadapi banyak-banyak kendala yang membatasi kelangsungan UKM itu sendiri. Menariknya, penelitian tentang UKM ini sendiri sering mengatakan bahwa UKM itu sering-sering terjadi kegagalan di negara berkembang. Atau bisa dikatakan di negara-negara yang aksesnya lebih bagus, teknologinya lebih bagus, itu mengakibatkan UKM ini memiliki faktor-faktor yang bisa membuat UKM ini lebih mampu bertahan di lingkungan bisnis yang memang lingkungan bisnis ini dinamis ataupun tidak statis. Kemudian juga menegaskan bahwa hal ini semakin membuat UKM ini menghadapi tantangan, tidak hanya dari faktor-faktor tersebut, juga ada faktor dari organisasi-organisasi yang lebih besar atau perusahaan-perusahaan yang lebih besar. Nah, UKM ini sebenarnya menghadapi banyak kendala, di mana dikatakan bahwa UKM dianggap oleh calon-calon pelanggannya, oleh calon-calon pembelinya, dia ini memiliki kapabilitas yang sangat kurang dalam menjalankan layanan yang memang layanan-layanan yang terbaik dan berkualitas tinggi. Seringkali organisasi lebih besar atau bisa dikatakan perusahaan lebih besar memiliki pelayanan lebih baik, sehingga UKM ini menghadapi tantangan. Nah, hal ini dikarenakan UKM mengalami banyak kekurangan, contohnya di kekurangan manajemen. Nah, di mana di sini menyebabkan kegagalan utama bagi UKM untuk tidak berlanjut lagi atau tidak mampu bertahan di masa depan. Nah, akibatnya akibat-akibat yang tadi seperti kurangnya dipercayai ini akan membuatnya atau UKM ini sulit tercapai kinerjanya, dikatakan memang ada faktor-faktor tersebut. Nah, selanjutnya dibutuhkan memang sesuatu yang mampu membuat keberhasilan UKM ini mampu berkinerja dengan baik. Nah, di sini adalah adanya kapabilitas dinamis. Pendekatan ini mengatakan bahwa kinerja atau bisa dikatakan tujuan akhir dari organisasi, yaitu output atau penghasilan atau profit yang dalam hal ini terbentuk dalam kinerja, ini bisa menjadi terbantu dengan adanya dynamic capability atau di sini kapabilitas dinamis. Nah, kapabilitas dinamis diperlukan dikarenakan dia mampu melihat mekanisme pasar dan mampu membantu UKM untuk menjadi lebih baik. Kemudian dikatakan bahwa kapabilitas dinamis ini dia mampu membantu UKM untuk melihat dari waktu ke waktu perubahan pasar dan mampu ditanggapi atau dilihat itu sebagai peluang dan UKM mampu bertahan. Nah, dikatakan bahwa UKM ini dengan adanya kapabilitas dinamis membantu
untuk melihat menangkap peluang. Nah, oleh karena itu ini bisa memaksimalkan kinerja UKM itu. Oleh karena itu, kapabilitas dinamis ini terbantu juga dengan adanya satu faktor lain, yaitu kelincahan organisasional, yang mana diperlukan kelincahan organisasional ini atau organizational agility untuk mengatasi ketidakpastian, seperti halnya lingkungan yang dinamis. Jadi, secara teknis, si kelincahan ini dia memungkinkan organisasi untuk menyelaraskan kembali kegiatan-kegiatan yang dalam organisasi, sehingga dengan ini dia mampu untuk bekinerja dengan baik. Nah, jadi kalau kita sederhanakan, si si kelincahan ini menyelaraskan kembali organisasi, yang mana membantu UKM yang terus-menerus kegiatan yang sudah ada, terus-terus menjelaskan kegiatan-kegiatan yang memang sudah ada, yang sudah dilakukan ini, sehingga dia mampu bertahan di organisasi. Jadi kalau perbedaannya adalah kapasitas dinamis ini dia integrasi, membangun, dan rekonstruksi kembali organisasi agar dapat beradaptasi dengan lingkungan. Nah, sedangkan kelincahan ini adalah sub dari kapabilitas dinamis, yang mana berfokus kepada respon langsung. Jadi dengan adanya kedua hal ini, dengan adanya dia mengintegrasikan, kemudian respon langsung, secara cepat, dengan adanya kelincahan, dengan juga kapabilitas, kinerja dari organisasi ini akan mampu mencapai tujuannya, yaitu mencapai penghasilan yang diharapkan, yang mana tahun depan, tahun-tahun berikutnya, ini akan menghasilkan kinerja yang baik, yang mana UKM ini akan terus berkelanjutan. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai rumusan masalah. Rumusan masalah ada sebagai berikut. Jadi rumusan masalah penelitian ini adalah berdasarkan rujukan-rujukan yang saya telah ambil atau membaca, mengambil pendekatan untuk eksplorasi yang lebih luas lagi dalam literatur. Nah, jadi dikatakan bahwa penting untuk penelitian selanjutnya melihat elemen-elemen kapabilitas dinamis yang berfokus pada kinerja dan kelincahan untuk mencapai kinerja. Yang dibutuhkan UKM untuk bertahan pada lingkungan bisnis yang mengalami perubahan yang sangat cepat. Nah, oleh karena itu sebenarnya perlunya adanya perluasan atau eksplorasi bagaimana kapabilitas dapat meningkatkan UKM ini lebih kompetitif dalam kinerja. Namun penting untuk pengujian yang lebih lanjut mengutamakan kapabilitas dinamis dan perlunya eksplorasi menyeluruh di UKM. Nah, selanjutnya masih terbuka memang eksplorasi mengenai kelincahan dan kinerja. Oleh karena itu penelitian mengisi kesenjangan yang ada pada studi saat ini untuk eksplorasi yang lebih lanjut, dengan kata lain studi kelincahan organisasional dan kinerja terkait dengan kapabilitas masih diperlukan. Baik, selanjutnya penelitian ini mengangkat 4 pertanyaan penelitian dan juga mengangkat 4 manfaat penelitian, yaitu pertanyaan penelitian ini 4 itu adalah adanya apakah kapabilitas absorptif berpengaruh positif terhadap kelincahan organisasional, apakah kapabilitas inovatif berpengaruh positif terhadap kelincahan organisasional, apakah kapabilitas adaptif berpengaruh positif terhadap kelincahan organisasional, dan apakah kelincahan organisasional berpengaruh positif terhadap kinerja UKM. Begitu juga dengan tujuannya untuk menguji pengaruh kapabilitas absorptif terhadap kelincahan organisasional, menguji pengaruh kapabilitas inovatif terhadap kelincahan organisasional, pengaruh kapabilitas adaptif terhadap kelincahan organisasional, dan yang terakhir menguji pengaruh kelincahan organisasional terhadap kinerja UKM. Baik, selanjutnya kontribusi yang diharapkan dalam penelitian ini adalah membantu literatur yang telah ada secara umum dapat mengisi kesenjangan literatur mengenai UKM. Penelitian ini juga diharapkan mampu membantu pelaku-pelaku UKM. Kemudian memang terdapat batasan penelitian, yang dimana di sini penelitian ini hanya berfokus kepada
UKM di lingkungan dinamis. Nah, kemudian juga penelitian ini mengangkat teori kapabilitas dinamis, yang mana teori kapabilitas dinamis ini dikembangkan yang pertama kali oleh T.S. Ambisano, yang mana di sini terkait dengan secara singkat membentuk kembali asimilasi keterampilan agar organisasi tetap berada di lingkungan. Nah, teori ini penting melihat dua aspek. Yang pertama, pergeseran karakter lingkungan, yang mana lingkungan ini bisa dikatakan selalu berubah, yang mana nanti diperlukan adalah respon strategis yang tepat dan waktu yang diperlukan untuk mempercepat apa yang bisa dilakukan di UKM yang mana nanti berpengaruh kepada lingkungan. Nah, kedua adalah teori ini menekankan adalah peran kunci dari manajemen itu sendiri. Dia harus proaktif, harus melihat lingkungan secara terus-menerus, jangan dia terlalu tidak melihat lingkungan apa yang terjadi di perubahan, seperti adanya faktor-faktor eksternal internal. Dengan adanya ini diharapkan organisasi dalam hal ini UKM mampu bertahan di lingkungan bisnis seperti sesuai dengan apa yang dikatakan oleh teori dynamic capability view atau teori pandangan kapabilitas dinamis. Nah, baik, selanjutnya saya akan berpindah kepada pengembangan hipotesis. Nah, pengembangan hipotesis di sini terdapat 4 hipotesis yang dibangun oleh penelitian ini. Yang mana hipotesis pertama, organisasi mengandalkan kapabilitas absorptif untuk mengkonfigurasikan ulang atau membuat ulang yang mana berfungsi untuk perubahan dalam lingkungan. Yang mana kalau dalam UKM, absorptif ini memungkinkan si UKM mengembangkan tindakan yang efektif dalam hal menanggapi lingkungan. Baik, itu yang mana nanti pada akhirnya dari penjelasan saya sebelumnya, ini akan membentuk hipotesis yang saya angkat, yaitu kapabilitas absorptif berpengaruh positif terhadap kelincahan organisasional. Kemudian ada hipotesis kedua, yang mana di sini inovatif dan kelincahan organisasional adalah memang disengaja untuk merespon yang dikembangkan oleh organisasi, dapat bertindak secara efisien dalam konteks lingkungan yang memang selalu bergejolak. Ini menyeratkan bagaimana bereaksi terhadap apa yang terjadi dan secara mendadak mampu diantisipasi dan memanfaatkan sebuah tindakan ini. Jadi bagaimana dia UKM ini harus mampu mengembangkan kapabilitas inovatif ini, memungkinkan membuat produk-produk yang mungkin produk yang sudah ada dimodif, yang mana nanti mampu dengan adanya kelincahan mampu menciptakan sesuatu yang bisa berkompetitif, yang pada akhirnya berujung yang pada akhirnya yaitu kinerja. Nah, kemudian yang ketiga ada adaptif, yang mana ini terkait perubahan untuk hidup dan tumbuh reaksi terhadap lingkungan yang terdiri dari strategi dan tuntutan pelanggan. Nah, jadi dia dengan kelincahan memungkinkan organisasi untuk mendapatkan keuntungan. Jadi si adaptif ini adalah respon cepat, efisien, dan efektif untuk mengatasi perubahan yang berdampak pada kelincahan nantinya, yang mana memungkinkan untuk memperoleh keuntungan. Jadi pada UKM ini si UKM ini mampu beradaptasi dengan adanya adaptif yang pada tujuannya itu bertahan di pasar. Kemudian ada hipotesis keempat. Hipotesis keempat ini yang di sini adalah pada akhirnya hipotesis keempat, kelincahan organisasional umumnya bermanfaat bagi organisasi karena memungkinkan untuk restruktur dan menyelaraskan kembali, yang mana nanti akhirnya berpengaruh kepada kinerja, yang mana dengan adanya ini kelincahan ini membantu si organisasi, tentu dalam hal ini UKM, untuk secara khusus mampu secara khusus yaitu bertahan, yang pada akhirnya dia mampu bertahan dengan kinerja yang superior. Nah, di sini oleh karena itu terbentuknya hipotesis kelincahan organisasional berpengaruh terhadap kinerja UKM. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai
bab mengenai model. Model di sini seperti yang terbantu tadi dari pengembangan hipotesis, yang mana akhirnya membentuk sebuah model seperti ini, yaitu dengan absorptif, inovatif, adaptif terhadap kelincahan, dan kelincahan pada akhirnya terhadap kinerja UKM. Nah, selanjutnya di sini saya akan fokus pada bab 3. Bab 3 di sini ada metode penelitian. Metode penelitian di sini saya awali dengan desain. Jadi desain penelitian ini berbasis explanatory, yang mana datanya adalah cross section. Cross section ialah datanya diambil satu waktu yang tidak terjadi atau beberapa waktu. Jadi diambil satu waktu untuk diuji pada penelitian ini. Nah, kemudian respondennya sendiri di sini ada UKM, yang mana yang diambilnya adalah pemilik atau manajer. Mengapa demikian? Karena memang pemilik dan manajer mengetahui arah strategis dari perusahaan, sehingga mereka memang bisa membuat keputusan yang mana nanti berdampak kepada kinerja yang baik. Nah, kemudian pemilihan sampel atau metodenya purposive, yaitu karena tidak diketahui probabilitas dari setiap elemen. Yang mana di sini non probability yang mana berfokus pada purposive sampling, yang mana ini diambil oleh peneliti karena sesuai dengan kriteria seperti tidak diketahuinya probabilitas dan terbatasnya responden yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Nah, jadi selain itu, skala pengukuran sendiri yang peneliti ambil ini adalah skala Likert, yang dari Skaran Bugi, yang skala Likert ada 1 sampai 5, satunya sangat tidak setuju, 3-nya netral, dan yang 5-nya sangat setuju. Begitu skor yang skala pengukuran yang diambil oleh peneliti untuk membantu peneliti untuk mengukur dari konstruk. Baik, kemudian ini adalah kriteria UKM yang diambil oleh peneliti. Targetnya atau responden pemilik manajer, terus jumlah pekerja minimal 5 sampai 21, kemudian UKM-nya 5 tahun sampai dengan di atas 17 tahun. Kemudian UKM memenuhi kriteria, UKM-nya adalah UKM apa saja yang memenuhi kriteria dari penelitian ini. Nah, mengapa mengambil usia 5 tahun UKM sampai 17? Dikarenakan memang kita tidak bisa melihat atau mengukur mengapa kalau UKM itu masih setahun, 2 tahun, 3 tahun. Karena dia belum tentu mengalami perubahan bergejolak di pasar. Oleh karena itu, peneliti mengambil 5 tahun, berarti dia sudah bertahan selama 5 tahun, berarti dia sudah mengalami banyak perubahan, sehingga dia mampu bertahan di organisasi. Itulah alasannya. Kemudian sampel penelitian ini diuji oleh Smart PLS dengan ukuran sampel 150, kemudian menggunakan data primer, kemudian menggunakan self report yang berfokus pada self administration report, yang mana ini dikelola sendiri oleh si peneliti. Baik, kemudian ada operational variable, yang mana ada kinerja UKM yang saya ngambil dari Morgan and Strong, yang mengenakan bahwa kinerja ini adalah sesuatu tingkat penghasilan yang ingin dicapai oleh UKM itu sendiri. Kemudian kuesionernya atau itemnya ada 6 juga dari Morgan yang menggunakan skala 5 tadi. Kemudian juga selanjutnya ada absorptif, ini adalah yang terkait dengan informasi yang berasal dari eksternal untuk kemudian dipadukan untuk diintegrasikan yang digunakan untuk produk dari si UKM ini. Nah, kemudian itemnya dari Wang and Ahmed ada 6, skala pengukurannya juga seperti tadi, yaitu 5. Kemudian ada inovatif. Nah, inovatif ini adalah merujuk pada bagaimana melalui teknologi yang ada mampu menghasilkan kreasi oleh si organisasi. Nah, jadi itemnya 5, yang mana ini dikembangkan juga oleh Wang and Ahmed. Skala pengukurannya juga ada 5. Kemudian ada adaptif, yang ini juga merespon organisasi terhadap perubahan lingkungan yang diharapkan lebih baik dibandingkan dengan para pesaingnya. Nah, jadi ini nanti pengukurannya 4 item dari juga Wang and Ahmed, karena memang pemecahan elemen ini pertama kali dikembangkan
mengenai absorptif, inovatif, adaptif oleh Wang dan Ahmed. Jadi alat ukurnya peneliti mengambil ketiga pemecahan ini dari Wang dan Ahmed supaya selaras dan mampu menghasilkan suatu alat ukur yang baik, valid, yang mampu menjelaskan penelitian ini. Kemudian skala pengukurannya juga ada 5. Kemudian juga kelincahan itu sendiri yaitu dari penelitian yang ada, dia dikatakan bahwa mengenai bagaimana kebutuhan pelanggan yang bergeser dan yang mana mampu dieksploitasi terus-menerus oleh UKM yang mampu nanti pada akhirnya eksploitasi ini mampu memberikan manfaat bagi organisasi. Kemudian juga alat ukurnya ada 5 item yang mana ini dikembangkan oleh Lu dan Ramamurti 2011, yang mana ini juga yang populer, yang mana penelitian ini sudah diuji banyak, alat ukur ini sudah ada beberapa penelitian yang menggunakan ini, yang mana valid dan juga bagus untuk dipakai di penelitian-penelitian selanjutnya, yang mana pengukurannya yaitu juga skala Likert 1-5. Nah, kemudian ini adalah metode analisis menggunakan PLSM. Jadi ini adalah bab 4, yaitu hasil penelitian mengenai kuesioner penelitian, yang mana sebagai berikut: total responden yang didatangi, total yang menolak, dan juga total kuesioner yang bisa dipakai. Kemudian dari hasil penelitiannya, dari aspek individu, laki-laki 83 orang, perempuan 67, kemudian manajer 79, pemilik 71. Kemudian juga ada mengenai usia, ada yang kalau 5 sampai 10 ada 78, 11 sampai 16 ada 69, dan 17 ada ada 17 tahun ke atas ada 3. Kemudian ini juga jumlah pekerja 5, 12, 11 sampai 15, 16 sampai 20, dan 6 sampai 10. Kemudian juga ini adalah kabupaten yang diambil untuk penelitian ini. Kemudian ini juga adalah uji validitas. Uji validitas untuk konstruk ini peneliti mengambil standar yaitu di atas 0,7, sehingga item-item yang tersebut adalah item-item yang memenuhi standar, yang mana bisa dipakai untuk penelitian ini. Kemudian ini adalah instrumennya. Uji korelasi sebagai berikut dengan AV di atas 0,5, dikatakan 0,5 itu adalah syarat yang disepakati mencapai syarat yang baik. Kemudian ada suatu konstruk atau suatu instrumen dikatakan baik apabila kromak alfanya di atas 0,7. Nah, di sini terdapat hampir rata-rata 0,8 ke atas, yang mana ini dikatakan bahwa model pengukurannya valid dan reliable. Oleh karena itu, di sini adalah statistik deskriptif dengan rata-rata yaitu 3,7, yang mana ini hampir semuanya mendekati setuju. Yang mana ini berarti item yang ada ini mampu terpisahkan dengan baik apabila si UKM ini dengan item tersebut setuju, berarti dia betul-betul mengarahnya ke setuju, tidak mengarahnya ke yang lain atau ke tidak setuju. Jadi kata-kata yang tercerminkan di dalam kuesioner mampu dipahami dan diterjemahkan dengan baik oleh responden. Nah, kemudian hasil pengujian hipotesis dikatakan bahwa p-value-nya harus di bawah 0,05. Itu dikatakan bahwa signifikan atau hipotesis terdukung. Nah, di sini hipotesis 1, absorptif kelincahan dengan p-value 0,01 dengan beta positif yaitu 289. Ini berarti hipotesis pertama terdukung, begitu juga yang kedua dengan p-value di bawah 0,5, nilai beta positif, kemudian terdukung. Nah, nilai beta positif apabila
kapabilitas dinamis bertambah 1, bertambah X, maka akan bertambah juga kelincahan organisasional sesuai dengan X itu tersebut. Jadi bisa dikatakan bahwa semua hipotesis terdukung sesuai dengan hasil pengujian di mana p-value-nya di bawah 0,05. Nah, kemudian juga ada kesimpulan dari dari penelitian ini yang terdapat 4 sesuai dengan hipotesis yang diambil, yaitu yang mana memberikan jawaban mengenai absorptif berpengaruh terhadap kelincahan organisasi. Nah, ini juga tercerminkan dari penelitian terdahulu. Kemudian ada yang kedua, ada inovatif berpengaruh secara positif terhadap kelincahan, yang ini juga dengan penelitian terdahulu yang mana mencocokkan aset mereka dengan lingkungan bisnis. Kemudian ada temuan ketiga yang mana di sini adaptif terhadap kelincahan organisasi, yang mana ini adalah dikatakan bahwa sebuah respon yang membuat kelincahan efektif berjalan, di mana diperlukan pertimbangan organisasi mengenai sesuatu hal. Kemudian yang keempat juga kelincahan terhadap kinerja berpengaruh positif dan terbukti, yang ini juga sesuai temuan-temuan yang sebelumnya menjadi kunci bagi kesuksesan UKM, yaitu kelincahan juga salah satu faktor yang mempengaruhinya. Baik, selanjutnya ada implikasi penelitian. Nah, implikasi penelitian ini temuan empiris dalam konteks UKM menjelaskan bahwa kapabilitas dinamis dalam hal ini absorptif, inovatif, adaptif, kelincahan berdampak signifikan terhadap kinerja UKM. Ini menandakan apabila kapabilitas dinamis dan kelincahan ada, itu akan memberikan kinerja yang baik. Kemudian secara teoritis, yaitu mengkonfirmasi teori yang diangkat di penelitian ini, yaitu teori pandangan kapabilitas dinamis. Oleh karena itu, di sini menekankan pada UKM harus mencari dan menangkap ide-ide yang mana memang ada di lingkungan yang mampu dieksplor, mampu diambil untuk keperluan UKM sendiri, yang nanti pada akhirnya memberikan kinerja yang baik. Nah, kemudian ada implikasinya secara praktis. Penelitian ini diharapkan mampu membuat manajer atau pemilik yang berperan aktif yang sebagai representasi dari UKM mampu memiliki kapabilitas dinamis dan kelincahan yang kuat untuk melihat perubahan yang ada, yang nanti pada akhirnya berpengaruh kepada kinerja, yang kinerja ini juga dia sangat melihat bahwa dia sangat membantu UKM untuk bertahan. Baik, selanjutnya ada keterbatasan. Di sini harus diperhatikan bahwa harus berhati-hati dalam generalisasi terhadap industri lain, karena memang adanya perbedaan suatu industri sama industri lain. Jadi keterbatasannya juga tidak menggunakan variabel mediasi atau moderasi. Diharapkan nanti bisa dipakai di penelitian berikutnya. Kemudian penelitian ini hanya analisis UKM. Sarannya seperti yang sesuai dengan keterbatasan, diharapkan mampu menggunakan nanti moderator atau mediasi, dan juga mampu menganalisis nanti di usaha-usaha yang lainnya, supaya mampu digeneralisasikan dengan baik di berbagai industri, sehingga item-item dan teori-teori semakin kuat. Dan kemudian sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kurang, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.